Segala puji bagi Allah yang mensyariatkan musim-musim yang kita menambahkan kebaikan di dalamnya. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, Tuhan langit dan bumi. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, manusia yang paling utama. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Kaum muslimin sekalian, aku wasiatkan diriku dan kalian bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala, karena ia adalah sebaik-baik bekal untuk hari kemudian. Kaum muslimin sekalian, termasuk musim-musim yang mulia adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Orang yang terbimbing dan bahagia adalah orang yang memanfaatkan musim ini untuk memperbanyak amal kebajikan dan bersegera menuju ketaatan dan amalan-amalan kebajikan. Allah Ta'ala berfirman supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana keterangan dari sebagian para sahabat radhiyallahu anhum. Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut, yang mana hal itu menunjukkan kemuliaannya dan besarnya keutamaannya. Allah Ta'ala berfirman, demi fajar dan malam yang 10. Malam yang 10 adalah malam-malam 10 pertama Dzulhijjah menurut pendapat mayoritas ahli tafsir dari kalangan salaf. Maka wahai anda yang mencari keberuntungan, kebaikan dan kesalehan, berniagalah dengan Tuhanmu. Berniagalah dengan Tuhanmu dengan beramal saleh. Janganlah anda menyia-nyiakan hari-hari yang mulia ini. Gunakanlah untuk berbuat kebajikan dan bersegeralah untuk mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang mana amal kebajikan pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah melebihi amalan pada hari-hari ini. Dalam riwayat lain lebih utama, maksudnya adalah 10 hari pertama. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, kecuali orang pergi sendiri berjihad dan membawa hartanya namun tidak kembali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dan lafaz ini adalah milik Abu Daud dan Tirmidzi. Ini adalah momen yang tak tergantikan. Maka manfaatkanlah wahai saudaraku untuk mendekat kepada Tuhanmu dan untuk menambah pahala dan menghapus dosa-dosa. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah untuk melakukan amal soleh pada hari-hari tersebut melebihi 10 hari ini. Maka perbanyaklah bertahlil, bertakbir dan bertahmid. Sahabat Jabir juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Dan berkata Imam Az-Zahabi, hadis ini sanadnya hasan. Oleh karena itu dahulu para salaf sangat bersungguh-sungguh pada hari-hari tersebut karena mereka mengetahui besarnya keutamaan dan kemuliaannya. Abu Utsman An-Nahdi berkata rahimahullah, dahulu mereka para salaf mengagungkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dahulu keluar menuju ke pasar pada 10 hari pertama untuk bertakbir, maka orang-orang pun ikut bertakbir.
Maimun bin Mahran, beliau berkata, Maimun bin Mahran, beliau termasuk tabi'in, kami mendapati manusia yang mereka bertakbir pada 10 hari pertama, sampai-sampai aku memiripkannya dengan gelombang ombak karena saking ramainya. Oleh kaum muslimin sekalian, oleh karena itu amal saleh yang tertera dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada amalan tertentu, akan tetapi itu adalah umum, mencakup semua amal kebajikan yang disyariatkan, baik itu amal badaniyah seperti salat, puasa, haji, menyembelih, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sejenisnya. Juga mencakup amal saleh yang manfaatnya untuk kaum muslimin, seperti bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain, membantu hajat mereka, membahagiakan mereka, menolong dan memudahkan kesulitan mereka. Dan bisa jadi perbuatan yang manfaatnya sampai kepada orang lain lebih baik daripada amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Di antara amalan yang ada dalil yang menegaskannya adalah dianjurkannya berpuasa dan memperbanyak zikir. Para ulama berkata, bertakbir pada hari-hari tersebut ada 2 macam. Yang pertama takbir mutlak, yaitu pada 10 hari pertama, juga pada hari-hari tasyrik, dan dilakukan kapan dan takbir tersebut dilakukan kapan dan di mana saja. Dibolehkan berzikir pada tempat tersebut dengan menjaharkan dan mengangkat suara. Yang kedua, takbir muqayyad, yaitu terbatas, yaitu setelah salat wajib, dimulai dari salat fajar pada hari Arafah untuk selain jamaah haji, dan untuk yang sedang berhaji dimulai dari salat duhur pada hari ke-10 dan berakhir setelah salat asar pada hari ke-13. Semua yang disebutkan di atas ada keterangannya yang sangat banyak dari para sahabat dan para salaf. Adapun redaksi takbir yang paling umum adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah yang dapat aku sampaikan. Aku mohon ampun kepada Allah dan kepada kalian dan kepada seluruh kaum muslimin. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, dan aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkahilah kepadanya, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya kaum muslimin sekalian, di antara yang disyariatkan pada 10 hari pertama ini, pada hari ke-10 dan setelahnya, yaitu menyembelih. Maka apabila telah terbit hilal bulan Dzulhijjah dan seorang berniat menyembelih kurban, maka ia tidak boleh menggunting kuku dan mencukur rambutnya sampai ia selesai menyembelih. Dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian telah melihat bulan sabit Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Ahmad, hadrat Muslim dan selainnya. Pendapat yang paling kuat bahawa larangan ini khusus bagi orang yang berniat menyembelih. Tidak akan tapi ini khusus bagi orang yang berniat menyembelih, tidak termasuk orang yang diniatkan disembelihkan untuknya dari keluarga dan sejenisnya. Kemudian sungguhnya di antara amalan yang paling mulia dan paling suci adalah bersalawat dan mengucapkan salam dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkahilah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
selama alam semesta ini ada. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salam dan berkahilah selama sepanjang siang dan malam. Ya Allah, ridailah seluruh sahabat Nabi, juga kepada seluruh tabi'in dan orang yang mengikutnya dengan baik sampai hari pembalasan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang telah mati. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami juga kepada seluruh kaum muslimin, orang-orang yang masih hidup dan yang telah meninggal. Ya Allah, rahmatilah kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, liputlah kami dengan rahmat-Mu. Ya Allah, berilah kami rahmat yang kami tidak butuh lagi kasih sayang selain-Mu. Ya Allah, angkatlah kesulitan kami dan kesulitan seluruh kaum muslimin. Ya Allah, angkatlah bencana ini, wabah ini, angkatlah wabah ini, wahai Zat yang Maha Mulia. Ya Allah, lapangkanlah kesulitan kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah wabah ini. Ya Allah, hilangkanlah wabah ini, ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah wabah ini, ya Allah. Wahai Zat yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, yang Maha Hidup dan Maha menghidupkan. Ya Allah, berilah taufik kepada pelayan dua kota suci, berilah petunjuk kepadanya juga kepada kedua wakilnya. Ya Allah, berilah petunjuk kepada seluruh pemimpin kaum muslimin untuk melayani rakyat mereka. Ya Allah, jagalah darah-darah kaum muslimin. Ya Allah, jagalah darah-darah kaum muslimin, jagalah kehormatan mereka, jagalah harta mereka. Wahai yang Maha Mulia dan Maha Hidup. Ya Allah, satukanlah mereka di atas kebenaran. Ya Allah, satukanlah mereka di atas kebenaran. Ya Allah, Kau berlindung diri kepadamu dari hilangnya nikmat-Mu, berubahnya keselamatan-Mu, azab-Mu yang tiba-tiba dan seluruh kemurkaan-Mu. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari musibah yang berat, dari takdir yang buruk dan cemoohan musuh.